Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatam lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, khususnya Habib Husain Al-Habsyi dan para habaib yang lainnya, para ustadz-ustadz yang ada di sini, para tokoh-tokoh yang hadir yang tadi sudah disebut banyak sekali. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi saya ini disuruh menyebutkan sama Habib Husain, tapi saya sudah hafal dengan gayanya. Suruh menyebutkan tadi, suruh menghormati satu orang bohongi saya. Ya, saya sudah hafal alhamdulillah ya. Jadi nggak bisa, Habib. Maaf. Ya, jadi kita bertiga ini dulu ya satu pondok. Suka canda biasa. Ya, jadi maafkan Habib Umar dengan segala kekurangannya karena nggak ada kelebihan. Hanya kelebihan tinggi saja. Itu juga ada Ustaz Rozak, Ustaz Fahmi dulu di pondok semuanya. Saya ngelihat waktu taklim dulu mondok ini Ustaz Rozak, Ustaz Fahmi, tapi saya masih kecil. Alhamdulillah sekarang melihat lagi, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Habib Husain tadi cerita, dulu main bola bareng. Habib Umar ini memang kiper, menjaga gawang, pinter jaga hati katanya. Kalau Habib Husain ini katanya penyerang. Dia memang ahli nyerang, bukan hanya dalam main bola, tapi lihat dalam acara bisa menyerang tadi. Haji siapa tadi? Haji Tris saja diserang tadi ya. Masya Allah, memang suka nyerang beliau ini. Ya, mudah-mudahan saya nggak diserang. Ya alhamdulillah. Ulun ini kada kawak bahasa Kalimantan. Nggak bisa saya bahasa Kalimantan, bisanya cuma itu tok sedikit. Dulu para ulama itu mengatakan as-safar, Nabi mengatakan safar qit'ah minal azab. Bepergian itu adalah sebagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tuh mikir, ini omongan mungkin ada pada zaman Nabi. Bagaimana dulu naik onta harus bawa bekal, bawa air dan yang lainnya. Kalau sekarang ini gampang, naik mobil, naik pesawat semuanya. Azabnya di mana saya bingung. Tapi pas saya ke Kuala Kurun alhamdulillah tahu kalau perjalanan itu adalah azab ya. Masya Allah ya, perjalanan dari Palangka ke sini ini baru saya merasakan ini azab beneran ini. Habib Umar sampai marah-marah di mobil ini. Mau tidur nggak bisa, mau tidur sedikit goyang lagi. Baru jalannya enak naik turun. Kata Habib Umar ini kayaknya ujung ini ya, kalau terus ke neraka ini kayaknya. Ya. Alhamdulillah. Tapi ya sampai juga alhamdulillah. Kita alhamdulillah pada malam hari ini kumpul di tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan dalam riwayat sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul seorang muslim di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya, yang mana mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Tadi bagaimana sudah dibacakan Al-Qur'an oleh qari kita tadi. Kemudian juga wa yatadarasuna bainahum, mengajarkan ajaran Allah, mengajarkan ajaran Nabi Muhammad kepada mereka di masjid. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan ketenangan hati, dan mereka semua diliputi oleh rahmatnya Allah. Kita semua kumpul di sini. Yang punya masalah di luar, yang punya utang, yang ribut dengan keluarga, masuk masjid bisa tenang. Hadir majelis ini tenang, enak, hilang pikiran itu.
Kenapa? Itu memang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih agung dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua enggak akan bisa masuk ke surganya Allah kecuali kita masuk dengan rahmatnya Allah. Enggak bisa kita masuk hanya dengan amal, harus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amal adalah perantara supaya kita mendapatkan rahmat. Untuk mendapatkan rahmat kita butuh amal. Amalnya apa? Datang ke masjid, menghadiri majelis, sholat, puasa, ngaji. Itu adalah semua hanya sebagai perantara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, bika ya amal la nasil wala budda minka. Denganmu wahai amal kepada Allah, denganmu aku nggak bisa sampai kepada Allah. Aku nggak bisa kenal sama Allah, tapi harus melaluimu. Dengan amal aku nggak bisa masuk surga, tapi harus tetap ada amal untuk masuk surga. Kenapa? Amal itu adalah perantara untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat rahmat tapi nggak sholat nggak bisa. Mau dapat rahmat tapi nggak puasa nggak bisa. Supaya dapat rahmat harus kita sholat. Oh, kita nggak perlu rahmat, hanya amal saja bisa mengantarkan ke surga. Nggak akan bisa, tidak akan bisa. Allah sudah mengatakan udkhulul jannah bi rahmati, masuklah surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu, yang hadir dalam masjid ini semuanya insya Allah akan disebutkan oleh Allah satu persatu di hadapan para malaikatnya. Disebutkan oleh Allah, disebutkan namanya fulan, 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 fulan. Itu adalah kebanggaan, keistimewaan yang sangat mulia. Karena yang menyebut kita bukan Habib Husin, bukan Habib Umar, bukan para tokoh, bahkan presiden, tapi Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, dimudahkan langkah kita untuk menghadiri majlis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bagaimana sudah dibacakan, setiap tahun dibacakan surat ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tadi bagaimana sering kita dengarkan setiap acara Al-Isra wal Mi'raj pasti itu ada. Kita kumpul di sini untuk memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Ini bukan suatu hal yang wajib. Bukan hal yang wajib, bukan hal yang sunnah, bukan. Tapi ini adalah juga dianjurkan memperingati hari-hari yang sakral, memperingati peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kalau pas sama waktunya nggak ada. Ada khilaf antara ulama mengatakan Al-Isra wal Mi'raj, ada yang mengatakan terjadinya bulan Rajab, ada yang mengatakan terjadinya bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bahkan di bulan Ramadan. Tapi nggak ada salahnya kita kumpul di sini. Intinya hanya untuk satu, memperingati kejadian mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yaitu salah satunya adalah Al-Isra wal Mi'raj. Ini adalah hal yang istimewa. Ini termasuk yang bisa menambahkan iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, membesarkan syiar Allah. Apa syiar Allah? Banyak. Adzan, syiar Allah. Menghormati adzan. Ketika berbicara, dengar suara adzan, berhenti. Ketika mendengar TV, dengar suara adzan, berhenti. Ini termasuk mengagungkan syiar Allah. Kemudian apa? Salat berjamaah. Membaca sejarah Nabi Muhammad. Membaca sejarah Muhammad, berkumpul majlis ini di rumahnya Allah untuk menguatkan iman kita. Ini adalah termasuk min taqwal qulub, termasuk ketakwaan hati. Ketakwaan hati itu apa? Iman kepada Allah. Insya Allah dengan hadirnya kita di majlis ini, dengan hadirnya kita di malam ini untuk mengagungkan Al-Isra wal Mi'raj, insya Allah hati kita dikuatkan lagi imannya kepada Allah, dikuatkan lagi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah mengisrakan. Saraya sirayatan itu artinya berjalan di malam hari. Yang mengisrakan, Allah menjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Hadirin rahimakumullah, ada banyak sesuatu yang kalau dipikir itu nggak bisa masuk akal, banyak sekali. Dan Allah itu maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada orang-orang yang diberi oleh Allah diberi waktu yang berkah. Ada orang-orang yang memang diberi oleh Allah waktu yang berkah, sehingga yang aslinya lama bisa jadi sebentar, yang lama bisa jadi sebentar. Ada orang-orang yang satu hari bisa khatam Al-Quran, ada. Kalau kita, saya sendiri pun belum tentu bisa ngaji satu hari khatam Al-Quran, mulai pagi sampai malam. Bahkan ada yang 8 kali khatam, 4 kali khatam pagi, 4 kali khatam malam. Kenapa? Dia dapat keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita insya Allah cuman Al-Ikhlas 3 kali, sudah beb, sama kayak khatam Al-Quran Al-Ikhlas 3 kali. Baca 1 juz saja sudah haus, pengen minum es teh manis, ya harus ada jus. Baru 1 juz ini, belum 1 Al-Quran, kurang 29 juz. Baru 5 juz udah beb, nggak kuat, pusing, tutup. Ngaji lagi 2 bulan lagi, ya. Lain kalau orang sudah terbiasa, itu diberi keberkahan waktu oleh Allah. Bagaimana Ashabul Kahfi? Mereka itu tidur 300 tahun lebih, Pak. Mereka ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih. Mereka punya anjing juga ditidurkan sama Allah, anjingnya selama 300 tahun. Kemudian dia bangun, dilihat bangun, ternyata semuanya sudah berubah. Dia ini tidurnya di goa, ngelihat bangun kok berubah semua ini bangunan ini. Kuala Kurun ini dulu masjidnya jelek, kok sekarang bagus. Lihat. Dia menyangka tidur hanya setengah hari. Tidur 300 tahun disangka setengah hari. Nah itu kalau dipikir masuk akal nggak mungkin. Tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu atas segala sesuatu. Begitu juga kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini. Bagaimana Nabi Muhammad dijalankan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian diangkat oleh Allah ke langit ke-7. Langit ke-7, Pak, bukan langit ke-1. Saya naik pesawat itu tak pikir kok tidak bisa tembus ke langit 1 nih ya. Mau nyampe langit 1 itu nggak bisa naik pesawat. Pesawat apapun, sudah mau Lion, mau Garuda, insya Allah tembus langit 1 nggak bakal. Kalau tembus ya juga takut sampean, Pak, tak balik. Ya. Jadi dimi'rajkan tembus langit ke-7 Nabi Muhammad. Ayat tersebut turun dikarenakan orang-orang musyrik saat itu ketika Nabi menghabarkan kejadian Isra wal Mi'raj ini, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Akhirnya diceritakan sama Nabi Muhammad. Mereka ini nggak terima, orang musyrik. Kok bisa kamu tadi malam berangkat ke Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, kemudian balik ke Makkah, kamu malam ini juga? Nggak mungkin. Orang saya waktu dagangan itu ngirim ke sana itu 1 bulan kok, berbulan-bulan, kamu 1 malam, nggak mungkin. Nggak ada yang percaya. Saat itu yang percaya cuma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya turunlah ayat ini. Turunlah ayat dan kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Ketika Isra banyak kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keajaiban yang dilihat oleh Nabi. Tapi semua yang dilihat itu adalah sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Banyak. Mau dijelaskan apa enggak? Mau dijelaskan apa enggak apa yang dilihat oleh Nabi? Ini banyak yang terjadi di dalam kita soalnya ini. Banyak sekali. Salah satunya apa, nomor 1? Saya catat di sini. Karena saya kalau melihat wajahnya Bibu Husin ini bisa lupa. Ya, wajahnya beliau ini buat lupa ini. Bahaya ini. Kayak aurat mukanya. Iya. Pertama yang dilihat sama Nabi Muhammad itu melihat Ifrit. Ifrit itu sama iblis sepupu. Ya, sepupunya iblis, Ifrit ini. Namanya Seton. Ifrit. Ada yang mengatakan Ifrit ini juga iblis. Melihat Ifrit. Nabi bingung. Akhirnya sama malaikat Jibril diajari satu bacaan. Kalau membaca itu insya Allah akan hilang itu setan. Kalau kita membaca bacaan tersebut akan hilang itu setan. Bacaannya apa? Panjang bacaannya, Pak. Kalau saya sebutkan di sini nggak bakal hafal sampai, karena saya sendiri juga belum hafal. Ya, jadi nanti biar Habib Husin aja yang nge-share. Kemudian yang kedua apa? Nabi itu melihat ketika berjalan
ada orang menanam, membuat sawah gitu, nanam sawah, dapat sehari langsung panen. Itu berhari-hari, berkali-kali Nabi lihat. Baru nanam besoknya panen, baru nanam besok panen. Nabi bingung. Biasanya orang kalau nanam sawah itu butuh berbulan-bulan. Setelah ditanam harus disiram, kasih pupuk, dirawat, dijaga dari hama dan yang lain, baru bisa panen. Ini enggak, baru nanam panen, baru nanam panen. Kok bisa ini, kata Nabi? Wahai Jibril, apa ini? Siapa mereka ini? Dijawab oleh malaikat Jibril. Karena yang menemani malaikat Jibril itu adalah al-mujahidun fisabilillah. Itulah orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka, kebaikan mereka dilipat gandakan nyampe 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan satu sholat dibuat 700 sholat. Orang nanam bibit itu, nanam padi misalnya, padi yang ditanam itu mungkin cuma 2 biji, 3 biji. Tumbuhnya berapa? Tumbuhnya satu pohon berapa? Sampai berapa? Banyak beras yang keluar dari satu tumbuhan. Begitu juga al-mujahid fillah, orang-orang yang jihad berusaha di jalan Allah. Mereka melakukan satu sholat tapi pahalanya bermunculan banyak. Mereka melakukan satu sedekah, bermunculan banyak sedekahnya. Diibaratkan seperti orang nanam sawah, sedikit langsung tanam, langsung tanam, langsung panen terus. Kemudian juga berjalan lagi Nabi, di tengah jalan tiba-tiba ada bau yang sangat enak sekali, bau harum sekali. Apa ini? Kalau kita kan langsung bingung, minyak apa ini ya? Kalau Habib Husin lewat kan langsung harum, masya Allah. Karena beliau kalau pakai minyak langsung 2 liter. Ya, Habib Husin ini dari dulu di pondok, masya Allah. Ya, minyaknya 2 liter kalau pakai. Apalagi kalau pakai kopiah ya. Kopiahnya itu saya ingat. Ada satu kopiah itu insya Allah dari 10 tahun yang lalu masih tetap ada. Tapi nggak saya sebutkan, sudah, jangan. Aib nanti ya. Ya. Hah? Jangan sebutkan, siang. Ya. Berjalan Nabi ada bau yang sangat enak, harum sekali. Jibril, katanya, wahai Jibril, ini bau apa ini? Harum sekali. Dijawab oleh Jibril, itu adalah baunya Masyitah binti Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun, baunya tukang sisir putri Fir'aun. Jadi dulu itu ada Fir'aun ini raja di zaman Nabi Musa, raja kafir, ngaku Tuhan ini. Si Fir'aun ini ngaku Tuhan, yang gak iman sama dia langsung dibunuh. Tukang sisir anaknya, tukang sisir si putri ini, putri raja ini Islam. Tukang sisir tersebut Islam. Pernah suatu saat pas tengah-tengah nyisir, sisirnya jatuh. Pas sisirnya jatuh, keceplosan ini tukang sisirnya. Padahal dia Islam sembunyi-sembunyi. Keceplosan. Bismillah, ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, hancur itu Fir'aun. Kaget ini putrinya. Loh, kamu punya Tuhan selain bapakku? Kata anak Fir'aun. Dijawab, iya. Wah, saya laporkan kamu ya ke bapak saya. Sudah terlanjur ini. Ya, silahkan laporkan sudah. Pasrah. Mau dibunuh siap sudah. Ini perempuan hebat ini. Tukang sisirnya ini perempuan. Mentalnya kalah baja. Mentalnya baja kalah. Kuat betul ini mental. Nggak takut. Kalau sudah sama Allah, nggak takut dengan apa-apa. Yang penting dia benar. Dibawa ke Fir'aun, temukan. Bapak, ini tukang sisir saya, ini punya Tuhan selain kamu. Ditanya sama Fir'aun, Masyitah, betul, kamu punya Tuhan selain aku? Awalaki Rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Dijawab sama perempuan, hebat nih perempuan. Ini perlu ditiru ini sama perempuan-perempuan yang ada. Dijawab sama ini apa? Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu sama satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nggak ada Tuhan lain. Langsung. Kalau gitu, kamu saya bunuh sekeluarga. Saya bunuh kamu satu keluarga, kata si Fir'aun. Kalau bisa, katanya Masyitah, dia nggak takut sudah dibunuh sudah pasrah. Kalau kamu ada rahmat sedikit, wahai Fir'aun, bunuh saya sekeluarga bareng-bareng aja, jangan satu-satu. Biar saya mati bareng-bareng. Dia ini punya 2 anak sama punya suami. Bunuh bareng-bareng aja, jangan satu-satu. Ini kata Fir'aun, enak aja kamu.
Akhirnya dibuatkan api, ada sapi dibakar supaya kobar api, suaminya dimasukkan. Satu. Ini si Mas Cito ini melihat keluarganya dibakar, anaknya satunya diambil, dimasukkan ke api neraka. Yang terakhir anaknya bayi. Yang terakhir anaknya bayi, dimasukkan ke api semua. Terakhir bayi, diambil itu bayi, dilempar. Ini bagaimana perasaan ibu ya kalau melihat anaknya masih bayi dilempar ke api, dibunuh? Gak bakal ada yang kuat. Insya Allah kalau nggak kuat iman bisa berubah itu keyakinannya. Tapi begitu diambil itu anak mau dilempar, ketika dilempar bayi tersebut dikasih izin oleh Allah bisa berbicara. Wahai ibu, kamu benar, jangan takut, nggak apa-apa bu, teruskan. Si bayi subhanallah dengan izin ngomong. Akhirnya setelah dimasukkan bayi tersebut, baru Mas Cito itu dilempar ke api dan akhirnya mati. Dan dia menjadi perempuan yang istimewa di surga nanti. Mas Cito ini memiliki kedudukan yang tinggi nanti. Kenapa? Hebat untuk mempertahankan imannya. Maka itu ibu-ibu, kalau pengen hebat di sisi Allah, bukan dengan banyak harta, bukan dengan banyak anak, bukan dengan make up yang bagus, bukan dengan banyak hadir majelis, tapi dengan apa? Dengan iman yang kuat. Dengan iman yang kuat dan dengan taat kepada suami, itu baru mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kemudian Nabi meneruskan perjalanan Isra, melihat ada suatu orang kepalanya dilempar dengan batu, dilempar dengan batu, kemudian kembali lagi, dilempar lagi, pecah, kembali lagi. Kita bisa bayangkan kalau kita kejedot, kalau bahasa Jawanya kebentuk, ya, orang lari kebentuk tiang, lari kena tiang, kira-kira sakitnya kayak apa? Gak usah tiang, udah dilempar batu kecil aja kepala. Itu insya Allah sudah ngamuk-ngamuk 7 hari, marah-marah 7 hari nggak selesai. Ibu-ibu coba dilempar kepalanya, wah bisa ribut itu, bawa pasukan satu piket bisa gitu. Ya, ini dijatuhi batu besar, hidup lagi, dilempar pecah kepalanya, dihidupkan lagi, terus seperti ini. Wahai Jibril, siapa ini mereka ini, kok bisa menjadi seperti ini? Kemudian kata Jibril apa? Inilah orang-orang yang kalau melakukan sholat berat, males kalau melakukan sholat. Ini orang kalau males melakukan, ini bukan ninggalkan sholat ya, bukan ninggalkan sholat ini, males melakukan sholat, males sampai keluar dari batasan waktu. Mungkin dia sholat zuhur, tapi sholat zuhurnya waktu asar, sholat zuhurnya waktu asar, keluar dari waktunya. Kenapa? Males, tidur misalnya. Sholat subuh nggak mau, malas, nanti aja jam 7 sholat subuhnya. Ya, dia mendapatkan azab dari Allah, dilempar kepalanya dengan batu. Terus sebanyak sholat yang dimalasi. Maka itu sholat ini bahaya. Isra Mi'raj ini pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan tugas kepada umatnya untuk mewajibkan sholat. Maka itu sholat dijaga. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bu, Pak, saya mau tanya sama Anda. Saya mau tanya, masjid ini bisa nggak berdiri setinggi ini tanpa tiang? Bisa nggak? Ada berapa tiang itu? Banyak. Kubah ini bisa nggak berdiri kalau nggak ada tiang? Nggak ada. Semua butuh tiang. Agama itu juga butuh tiang. Tiangnya agama apa? Sholat. Orang kalau nggak ada sholatnya nggak akan bisa. Bisa nggak orang bangun segede ini, setinggi ini, tapi nggak pakai tiang? Nggak bisa, pasti jatuh. Begitu juga orang memperbanyak amalan sunnah, ngajinya banyak, majelis taklim terus tiap hari, puasa terus, tapi nggak sholat, nggak ada artinya itu. Itu nggak ada artinya. Intinya itu sholat. Sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya. Kalau sudah tiangnya kuat, kokoh, sholatnya benar, nggak ada yang ditinggal, baru melakukan yang lainnya itu enak. Kita nggak akan bisa iman sama Allah, nggak bisa bertakwa kepada Allah kecuali dengan sholat kuat, baru kita mendapatkan iman sampai magom wali. Guru Zaini, Anda ingin mendapatkan kedudukan seperti Guru Zaini, yang benar sholatnya. Yang pertama itu yang dilakukan sholat. Sholat itu bimanzilatir ra's fil jasad, seperti kepala. Orang hidup kalau tanpa tangan masih bisa hidup, tanpa kaki masih bisa hidup. Orang nggak punya kaki ada.
Orang nggak punya tangan, ada. Masih bisa hidup kalau itu. Tapi orang nggak punya kepala bisa hidup. Ada nggak ada orang jalan tanpa kepala? Ya lari orang. Setan ini. Kalau kata orang Jakarta hantu jeruk purut ini. Ya, kepalanya nggak ada, mungkin bisa hidup. Hewan nggak ada kaki, ada. Macan nggak ada kepala, ada. Nggak ada. Kepala itulah yang menentukan. Nggak ada makhluk bisa hidup kecuali dengan kepala. Begitu juga sholat. Sholat di dalam agama ini ibarat kepala. Orang kalau nggak ada sholatnya berarti sama dengan tidak ada agama. Maka itu insya Allah dengan kita menghadiri majelis ini, dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj ini, lebih giat lagi dalam melaksanakan sholat, lebih menjaga dalam sholat. Sholatnya insya Allah menjadi sholat yang lebih baik. Kalau dulu sholatnya cuma 3 waktu, 4 waktu, sekarang diusahakan 5 waktu sholat di tempatnya. Pengen rezeki gampang nggak? Saya kasih satu bocoran dari Allah. Kalau kamu pengen dapat rezeki banyak, tanpa disangka rezeki nomplok ini, ada satu amalan. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Enggak semangat maunya. Enggak saya kasih. Mau apa enggak? Beneran mau? Satu enggak banyak. Satu ini. Cuman 5 huruf. Cuman 5 huruf. Mau apa enggak? Satu. Apa? Takwa kepada Allah. Nah, takwa ini yang susahnya. Takwa itu menjalankan hal yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa sama Allah, urusan apapun, masalah apapun dikasih jalan keluarnya sama Allah. Bukan hanya itu, juga dikasih rezeki tanpa ia sangka, baik rezeki zahir maupun batin. Insya Allah mudah-mudahan kita jadikan orang yang bertakwa semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadza minni wa afu minkum. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.